Halo, anak kelas 6, apa kabar? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya menjalani pembelajaran melalui video pembelajaran seperti ini ya. Nah, hari ini kita akan kembali dengan materi kita, yaitu materi IPA, akan mempelajari tentang cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Ulang, cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang adaptasi, di mana kalian ketahui ya, adaptasi itu artinya dia menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kemarin tumbuhan sudah kita pelajari, ada 7 tumbuhan yang kita ulas, kita jelaskan ya, tentang bagaimana cara dia beradaptasi untuk bertahan hidup. Nah, hari ini kita belajar cara tumbuhan untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Salah satu ya fungsi atau tujuan dari adaptasi adalah untuk menjaga dirinya dari pemangsa. Itu tujuan dari adaptasi, untuk mempertahankan dirinya tetap hidup di dalam lingkungannya. Nah, seperti kalian ketahui ya, tumbuhan itu dia tidak bergerak ya, dia selalu akan tumbuh besar dan berkembang itu ya pada tempatnya aja, tidak akan kesana kemari. Jadi kalau dia tidak mempunyai cara untuk menjaga dirinya, maka dia akan dimakan sama pemangsa. Biasanya pemangsanya itu adalah bisa sesama tumbuhan ataupun hewan ya. Jenis hewan herbivora tentu menyukai tumbuhan ya kan. Nah, jadi kita akan mempelajari apa aja yang dilakukan oleh tumbuhan untuk dia tetap bertahan hidup ya di lingkungannya, yaitu salah satu tujuan dari adaptasi yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, mari kita cek dan kita lihat sama-sama di buku kalian halaman 16. Mari kita cek. Ibu sudah kembali. Halo ya. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama halaman 16 ya. Nih, bukunya halaman 16 yang kita akan pelajari hari ini. Hari ini cahaya mataharinya terang sekali ya, dan lebih cerah. Kalau kemarin kita hujan videonya, sekarang kita cerah sekali ya. Oke, mari kita bahas ya. Ada 4 cara ya yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Nah, mari kita cek satu persatu, mari kita jelaskan. Mari kita ulas ya. Oke, ada 4 cara yang akan kita bahas pada hari ini, cara tumbuhan untuk melindungi diri dari pemangsa ya. Kita akan ulas satu persatu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu melindungi diri dengan duri. Nah, salah satu kemarin kita sudah belajar tentang adaptasi, yaitu kaktus kan. Kaktus salah satunya dia diselimuti dengan duri ya, daunnya berbentuk duri. Itu gunanya salah satunya selain untuk mengurangi penguapan, kemarin juga kita bahas dia untuk melindungi dari herbivora yang akan memangsanya ya. Nah, yang akan kita bahas di sini, coba kalian lihat halaman 16. Yang pertama adalah melindungi diri dengan duri. Nah, beberapa tumbuhan melakukan perlindungan diri dengan menggunakan duri pada tubuhnya. Ya, ada duri dalam seluruh bagian tubuhnya, ada cuma daun, ada juga cuma batangnya yang berduri. Ya, tumbuhan-tumbuhan seperti itu salah satunya adalah untuk tidak dimakan ataupun dimangsa sama pemangsanya. Contohnya ya, kalian tahu sendiri yang berkulit duri seperti durian, kemudian nanas ataupun nangka ya. Selain itu juga seperti tanaman, misalnya tanaman mawar ya, dia menggunakan duri itu untuk menjaga dirinya biar tidak dimangsa sama pemangsanya ya, ataupun sejenis herbivora. Oke. Kemudian yang kedua adalah melindungi diri dengan getah ya.
Nah, seperti yang kalian ketahui ya, getah ini keluar ketika dia dilukai. Sebuah tanaman itu tumbuh seperti biasa, tapi karena kadang kita pemangsa ya ingin memangsanya, maka sampai tergores kulit pada tumbuhan tersebut atau pada batang tersebut, maka akan mengeluarkan getah. Nah, getah itu untuk melindungi dirinya, karena ketika itu mengenai sang pemangsa, maka pemangsa tidak menyukai karena lengket kan getahnya itu, maka akan membuat si pemangsa tidak akan memangsanya, tidak jadi karena terganggu dengan adanya getah. Jangankan mangsa, kita aja ya, sebagai manusia pun terkadang kita juga bisa nakal sama tumbuhan ya, yaitu kita kadang bisa menggoreskan bagian dari batangnya ya, tapi ketika getahnya keluar maka kita tidak terlalu suka ya. Nah, itulah salah satu cara biar tidak dimangsa oleh pemangsa ya. Contohnya seperti yang ada dalam buku kalian, ada pohon jarak, tanaman patah tulang, ataupun tanaman singkong ya. Yang ketiga adalah melindungi diri dengan racun. Nah, beberapa tumbuhan dapat melindungi ataupun beberapa tumbuhan dapat menghasilkan racun untuk melindungi dirinya. Contohnya adalah racun pada tanaman kecubung dan singkong karet ya. Cara untuk tumbuhan untuk tidak dimangsa dengan racun. Artinya ketika pemangsa itu ingin memakannya, maka dia akan racun pada tubuhnya itu akan membuat si pemangsa tadi enggan untuk memakannya ya. Nah, itu fungsinya ya. Jadi ketika dia tumbuh dan pemangsa ingin memangsanya, tapi karena ada racun dalam tubuh dari tumbuhan ini ya, maka dia tidak akan memangsa lagi karena dia tidak menyukai ya. Nah, tuh. Yang keempat, melindungi diri dengan rambut ya. Beberapa tumbuhan juga ditumbuhi dengan rambut untuk tidak disukai oleh pemangsanya ya. Terutama akan mengakibatkan rasa gatal ya jika mengenai kulit dari pemangsa. Nah, misalnya gini, contohnya adalah tunas pada bambu ya, yang ada di buku kalian ini, ada di sini. Kenapa seperti ini? Biasanya manusia juga ya, ibu ambil lagi manusia ya. Ketika kita ingin memegang bambu ya, selalu diingatkan kalau selesai megang bambu kita segera untuk membersihkan diri kita, karena efek dari rambut-rambut yang pada tumbuhan ini akan mengakibatkan gatal pada badan kita ya. Nah, itu makanya ketika orang ya mengambil atau memanfaatkan bambu, setelah selesai mereka akan segera membersihkan diri karena akan mengakibatkan rasa gatal pada kulit ya. Sehingga untuk memanfaatkannya itu agak malas ya, untuk manusia. Nah, untuk tumbuhan ya, itu sebagai satu caranya untuk melindungi diri. Nah, dan sedangkan untuk memangsa lainnya ya, ketika mereka mendekati pun sama. Ketika naik kulit mereka akan merasakan gatalnya ya. Sensasi gatal yang pada kulit itu mengakibatkan pemangsa enggan untuk memangsa ataupun mengkonsumsi tumbuhan tersebut ya. Nah, itu beberapa cara tumbuhan ya untuk melindungi diri.
Nah, Ibu tambahkan ya contohnya juga yang untuk melindungi diri. Kalian pernah lihat putri malu? Tentu pasti sudah pernah lihat putri malu, sering kalian mainkan ya. Putri malu ketika kamu sentuh ya, dia langsung menutup. Itu sebagai juga salah satu cara dia melindungi diri dari pemangsanya. Dan juga kalau kalian lihat dan perhatikan dengan baik-baik, pada tumbuhan putri malu itu ditumbuhi bagian batangnya itu ditumbuhi dengan duri, biar si pemangsa pun terluka kemudian tidak lagi untuk memangsa si putri malu, tumbuhan putri malu. Nah, itu salah satu tambahan yang Ibu tambahkan biar kalian lebih memahami dan lebih mengerti. Nah, untuk latihan di rumah ya, silakan kalian kerjakan yang bagian kegiatan halaman 17. Jadi kalian cari tumbuhan yang ada di sekitar kamu ya. Di sini ada kotaknya, ini tugasnya ya. Jadi kalian tuliskan nama tumbuhannya, kemudian bentuk penyesuaian dirinya, kemudian tujuannya apa. Tidak harus sama dengan apa yang sudah kita bahas, empat cara tadi diulas ya, yang kita ulas tadi. Tidak harus sama dengan tumbuhan yang di sini. Boleh kalian tambahkan dengan tumbuhan-tumbuhan lainnya yang mempunyai cara penyesuaian diri, kemudian ada tujuannya. Boleh kalian lengkapi ya. Untuk lebih lengkapnya Ibu akan berikan sebuah video ya untuk lebih memahami lagi ya. Kemudian lebih mengingatkan kalian kembali tentang apa yang sudah Ibu sampaikan tadi di video tentang cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsanya. Silakan disaksikan ya videonya. Dan sebelum kalian menyaksikan video ini ya, Ibu harap apa yang sudah kita pelajari tadi bisa kalian tulis di buku catatanmu, kemudian bisa kalian kerjakan latihanmu. Sekali lagi Ibu ingatkan, Ibu tidak meminta kalian mengejar untuk segera menyelesaikan latihannya, tidak ya. Tapi tolong pahami dulu materinya ya. Kalau untuk cuma menjawab soal, Ibu yakin kamu bisa jawab ya. Pekerjaan kamu pasti kamu bisa kerjakan. Yang Ibu harapkan kalian mengerti pembahasan apa yang sudah kita pelajari di video pembelajaran setiap harinya ya. Ibu ingatkan kembali, video pembelajaran ini gunanya untuk membuka wawasan kamu dan mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru ya. Sehingga ketika kita sudah masuk, nanti pandemi sudah selesai, kita masuk sekolah, apa yang ada di video pembelajaran ini tidak akan diulang kembali ya. Maka itu Ibu harap video benar-benar kalian cermati penjelasan Bapak Ibu guru ya, biar memudahkan kamu dalam belajar. Makanya diberikanlah video ini, tidak langsung cuma soal ya. Ibu harap ya semua video yang diberikan kepada kalian itu ditonton baik-baik dan dipahami dan dimengerti ya. Itulah manfaat video ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu jelaskan itu mewakili apa yang biasa kita lakukan di sekolah. Ibu harap seperti itu ya. Jadi jangan kejar-kejaran menyelesaikan tugasnya, tapi kejar-kejaranlah pahami apa yang Ibu sampaikan hari ini dan hari-hari sebelumnya dan hari yang akan datang ya. Ibu harap itu ya. Jadi Ibu sudah ingatkan dan Ibu berikan pemahaman lagi buat kalian ya. Untuk lebih mendalami materi ini Ibu berikan videonya. Jadi saksikan video ini dan jangan lupa ya, tetap semangat, tetap sehat, selalu berpikiran positif. Apapun yang dalam hidup kita, selalu berpikiran positif, pasti akan ada yang terbaik dalam hidup kita. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa saksikan videonya ya. Bye.